Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Reportase In Frame. Dan hari ini tentunya kita akan menghadirkan reportase In Frame dengan topik pengarahan pembekalan dan latihan gabungan Satgas MTA se-Keduraya yang meliputi daerah Wonosobo, Temanggung, Purworejo, dan juga Magelang. Tentunya peningkatan potensi elemen dakwah patut untuk terus dilaksanakan ya, untuk terus ditingkatkan juga guna terus melaksanakan tugas yang lebih baik dan juga menjadi elemen dakwah yang semakin responsif. Tentunya untuk mengetahui kondisi terkini yang ada di gedung MTA Perwakilan Wonosobo, kita sudah terhubung dengan Komandan Satgas MTA Pusat yang saat ini juga sedang bertugas, ada Bapak Muhammad Arif Wibowo SSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Mbak. Iya, Bapak Arif, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak, dengan tim yang ada di Wonosobo. Alhamdulillah ya, seperti pemirsa bisa lihat di layar kaca Anda, ini di belakang Bapak Arif sudah ada peserta dari pengarahan, pembekalan, dan juga latihan gabungan Satgas MTA se-Keduraya yang meliputi daerah Wonosobo, Temanggung, Purworejo, dan juga Magelang. Silahkan Bapak Arif untuk laporannya, kegiatan terkini di gedung MTA Perwakilan Wonosobo ini seperti apa? Silahkan. Ini adalah bagian dari kegiatan Satgas MTA Pusat, pembekalan, pengarahan, dan latihan gabungan seluruh Indonesia. Nah, kebetulan pada hari ini adalah sejak kemarin melakukan dimulainya pengarahan pembekalan ini se-Keduraya, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Wonosobo. Ini dalam rangka untuk menyampaikan misi dan visi Satgas MTA, kemudian menyiapkan kader-kader terbaik di daerah-daerah, terutama wilayah Keduraya. Kemudian di samping itu peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan standar Satgas MTA seluruh Indonesia, Mbak, seluruh Indonesia. Sehingga nanti kemampuan Satgas seluruh Indonesia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam tugas-tugas di lapangan, baik di jalan, pengaturan pengamanan, pengaturan lalu lintas, kemudian kemampuan pengamanan jamaah, pengamanan seluruh daerah, semua harus mempunyai kemampuan itu. Kemudian yang lain adalah untuk menjalin komunikasi dengan stakeholder atau instansi yang berkaitan dengan Satgas MTA, misalkan dengan TNI, TNI Polri, dengan BPBD, atau bahkan mungkin dengan instansi-instansi yang sering berhubungan dengan Satgas MTA di wilayah Wonosobo. Nonton Mbak. Iya, ini memang berarti sudah agenda yang dilaksanakan nasional begitu ya Bapak Arif ya, tapi untuk hari ini dilaksanakan untuk wilayah Keduraya begitu. Tadi Pak Arif sudah sebutkan untuk wilayah Wonosobo, Temanggung, Purworejo, dan juga Magelang. Berapa orang yang ikut hari ini Pak Arif? Ini sekitar hampir 130-an. Ini terdiri dari yang Satgas yang muda dan agak sepuh, kemudian kita juga melibatkan Satgas Tunas banyak 15 orang, Satgas Tunas SD sama SMP. Ini juga bagian dari menyiapkan regenerasi atau kader-kader MTA sejak dini, gitu Mbak. Jadi tidak mungkin untuk pembekalan Satgas dengan format seperti ini, mungkin ini termasuk untuk Keduraya mungkin yang terakhir ya, karena mungkin ke depan formatnya sesuai dengan arahan pimpinan pusat, mungkin nanti gabungan dengan elemen-elemen yang ada di MTA. Jadi mungkin tidak hanya Satgas, tapi nanti ke depan, di tahun depan itu di Keduraya mungkin formatnya gabungan dari elemen-elemen yang ada, mungkin Satgas, SAR, Pankom, Tim 24, dan elemen-elemen yang ada di wilayah di situ. Jadi biar nanti ke depannya bisa bersinergi, kemudian efisiensi biaya, tenaga, dan waktu untuk kedepannya. Iya, dan ini juga tadi untuk anggotanya tidak hanya Satgas yang sudah bapak-bapak gitu ya, pemuda juga, tapi juga ada anak-anak nih. Kenapa Pak Arif Wibowo ada peserta anak-anak nih di sini?
Ini sebagai bagian dari menyiapkan kader-kader pelanjut dakwah ke depan. Jadi bagaimanapun juga kader-kader MTA, kader-kader Satgas MTA melalui Satgas Tunas itu memang harus disiapkan dari sejak dini sehingga mereka memahami MTA, memahami perjuangan, memahami fisabilillah itu sudah kita pupuk sejak dini ya, karena dengan kita mengenalkan MTA, mengenalkan perjuangan, mengenalkan apa itu MTA itu dari sejak dini harapannya rasa bela, rasa antar beni terhadap MTA, terhadap Islam itu sudah terpupuk dari sejak masih kecil gitu Mbak. Lalu untuk perekrutannya ini seperti apa Bapak Arief? Apakah memang ada batasan usianya atau mungkin juga mereka alasannya apa nih mau ikut latihan Satgas gitu? Untuk perekrutannya ini seperti apa? Ya kalau untuk Satgas Tunas kan ini istilahnya apa ya, setiap anggota Satgas yang punya anak untuk diikutkan dalam agenda ini paling tidak anaknya. Kalau anaknya tidak ada ya mungkin apa itu cucunya tidak ada ya mungkin nanti ya anaknya teman paling tidak apa itu saling ketok tular sehingga paling tidak satu Satgas itu membawa satu itu sudah aman dalam hal nanti menyiapkan regenerasi ke depan. Kemudian nanti di anak-anak di sini dia tidak diikutkan latihan secara sama dengan, jadi memang nanti disesuaikan dengan anak-anak. Misalkan yang bersesuaian dengan anak ya mungkin lari, kemudian pengarah. Tapi kalau nanti ada apa itu PBB, tapi kadang-kadang ada anak-anak ya pengennya ya ikut PBB, tapi ya tidak maksa. Tapi kalau kesel ya kita suruh leren. Tapi nanti ada pengarahan tersendiri terkait anak-anak, mungkin permainan atau mungkin apa namanya istilahnya apa ya tausiah khusus untuk anak gitu, pengarahan untuk anak. Iya, ini untuk pelaksanaannya kira-kira berapa hari Bapak Arief, atau hanya hari ini saja atau sebelumnya sudah ada dimulai dari kemarin sore, insya Allah nanti selesai nanti sampai maghrib paling akhir. Oke, ini kan berarti 1 hari gitu ya Pak Arief ya. Ini bagaimana nih responnya anak-anak yang ikut Satgas Tunas di sana Pak Arief? Apakah mereka nih seru-seru aja gitu mereka ikut latihan di Satgas atau bagaimana? Kalian cukup senang ya? Tadi malam mulai dari tadi malam dibangunkan jam 3:30, ada yang jam 3 itu udah pada bangun, mungkin ada yang mandi, ada yang tidak mandi, kemudian paginya ikut sholat jamaah subuh, udah fresh semua itu, tak lihat pun tidak ada yang ngantuk. Kemudian tadi ikut lari Satgas, ada yang jalan, ada yang ikut lari, ini responnya cukup senang tadi. Alhamdulillah, ini juga anak-anak antusias gitu ya Pak Arief ya untuk mengikuti kegiatan yang ada di sana. Nah untuk Satgasnya sendiri yang selain Satgas Tunas nih, apa nih yang baru untuk pelatihan kali ini nih Pak Arief? Selain pelatihan-pelatihan sebelumnya tentunya. Ini secara nasional itu memang untuk wilayah-wilayah itu kemampuan Satgas, standar kemampuan Satgas di lapangan itu memang belum kita sosialisasikan. Kebanyakan daerah-daerah itu banyak yang belum tahu apa sih misi dan visi, tugas, tanggung jawab dan fungsi Satgas di MTA itu. Nah ini mulai kita kemudian apa yang dibutuhkan, apa skill atau kemampuan Satgas di lapangan dalam menunjang tugas-tugas di lapangan dalam mengawal dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ini apa itu materi-materi yang harus kita transfer ke mereka. Mereka juga belum pernah mendapatkan. Nah, ini harapannya dengan pelatihan ini mereka mendapatkan yang pertama pengaturan lalu lintas, karena kan Satgas kita kan sering menyeberangkan jamaah kita di jalan, kemudian dilibatkan dalam pengamanan oleh polisi maupun TNI, kemudian kemudian ada lagi bagaimana cara mengamankan guru daerah, mengamankan jamaah ketika pengajian, bagaimana sih ketika ada kendala atau gangguan terhadap jamaah kita, semua diajarkan di sini. Kemudian di situ nanti juga ada materi Kamtibmas itu nanti materinya dari polisi, bagaimana bersinergi dengan
apa itu organisasi ormas yang ada di wilayah itu. Ini tentunya juga bermanfaat untuk nanti saat bertugas saat kajian ataupun juga bermanfaat bagi membantu masyarakat begitu ya Bapak Arief ya. Nah untuk pematerinya yang sudah berlangsung ini dari mana saja nih Bapak Arief? Yang pematerinya sementara ini nanti baru dari pusat. Dari pusat sama mungkin dari materi-materi dari instruktur dari Satgas Pusat. Nah, baru nanti setelah pembukaan itu nanti materi dari kepolisian, kemudian dari TNI. Dan mungkin nanti kalau masih ada waktu lagi nanti dari materi dari pusat lagi sehingga memanfaatkan waktu biar bisa maksimal di wilayah Wonosobo ini. Iya, dan ini dilaksanakannya sudah kemarin atau baru nanti ini Pak Arief? Sudah mulai kemarin, sore. Iya, nah hari ini rundown-nya apa nih Pak Arief untuk pelaksanaan hari ini nanti? Gimana Mbak? Untuk rundown acaranya, hari ini nanti akan melaksanakan apa aja acaranya? Untuk ini nanti pembukaan secara kita mengundang dari dinas-dinas yang ada yang berhubungan dengan Satgas, mulai dari polisian, dari Kodim, kemudian dari kelurahan, kemudian dari BPBD, termasuk karena dekat dengan Basarnas, termasuk Basarnas juga kita undang. Kemudian setelah pembukaan nanti ada materi dari Polres Wonosobo, yaitu pengaturan lalu lintas dari Satlantas Wonosobo. Kemudian dilanjut nanti habis duhur ada PBB, latihan baris berbaris dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kekompakan. Setelah itu baru nanti ada materi Kantikmas dari Polres Wonosobo. Setelah itu nanti dari kita ambil lagi teknik pengamanan jamaah maupun guru daerah. Setelah itu baru ada penutupan. Setelah itu baru teman-teman dari Satgas Wonosobo dan sekitarnya balik ke rumahnya masing-masing. Dan tentunya tidak hanya materi begitu ya Bapak Arief ya, tadi ada praktik, ada praktik PBB dan juga praktik pengamanan mungkin juga yang nanti akan dilakukan gitu. Untuk arealnya, area latihannya apakah hanya di gedung saja atau mungkin memanfaatkan area lain nih Pak Arief? Areanya di lapangan Mandala Wonosobo. Kita menempatkan lapangan sama kalau di ruangan ya di Majelis Wonosobo. Gitu Mbak. Iya, jadi memang sudah sesuai dengan medannya begitu ya Pak Arief ya. Jadi nanti kalau bertugas nih nggak kagok gitu ya Pak Arief ya. Iya, alhamdulillah. Ini kan materinya kan ini masih standar ya Pak ya. Nah, nanti kalau dari Satgas di wilayah Keduraya ini ke depan nanti bisa mengirimkan anggotanya untuk diikutkan di Diklat SAR Satgas MTA nanti di Solo yang nanti dilaksanakan tahun 2026. Berarti nanti kembali akan terus ada pelatihan, akan terus ada pengarahan, akan terus ada pembekalan begitu ya Pak Arief ya untuk semakin meningkatkan kompetensi ataupun juga keterampilan dari para Satgas begitu. Ya. Untuk harapannya Bapak Arief tentunya apa nih yang diharapkan dari kegiatan hari ini? Harapannya dengan adanya agenda pengarahan, pembekalan dan latihan gabungan itu Satgas MTA di daerah itu tahu akan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai Satgas MTA dalam mengawal dakwah MTA, kemudian menyiapkan kader-kader di kader-kader daerah itu harus disiapkan untuk nanti sebagai pelanjut kelangsungan pengawal dakwah ke depan. Di samping itu kader-kader Satgas Tunas itu kan nanti sebagai generasi penerus di wilayah itu. Sayang sekali kalau nanti ke depannya daerah tersebut gedungnya sudah bagus, kemudian sudah berjalan baik, tapi lupa akan menyiapkan kader-kader MTA ke depan. Maka ini dengan adanya kegiatan ini paling tidak kader-kader masa depan di wilayah itu bisa kita siapkan sejak dini. Mbak. Iya, oke. Semoga nanti dengan adanya pelatihan ini tentunya semakin banyak begitu ya kader-kader yang siap untuk melanjutkan tugas dakwah di masa depan begitu. Dan juga semoga nanti untuk program dan juga acaranya di hari ini berlangsung dengan lancar Bapak Arief. Terima kasih untuk laporannya.
Semoga nanti juga anggota Satgas yang latihan di hari ini juga semakin bisa meningkatkan keterampilannya, meningkatkan kemampuannya begitu. Terima kasih Bapak Arif untuk laporannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV channel terpilih itu tadi ya wawancara ataupun juga reportase langsung yang disampaikan oleh Komandan Satgas MTA Pusat Bapak Muhammad Arif Wibowo SSI terkait pelaksanaan pengarahan pembekalan dan juga latihan gabungan Satgas MTA se-Keduraya. Akhirnya saya Amaliatina dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.